Ya, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang ide bisnis yang akan dibuat oleh kelompok kami sendiri. Nah, untuk anggota kelompok sendiri kita ada Joko Prasetyo sebagai CEO, saya sendiri Rizky Adin sebagai manajer pemasaran, kemudian ada Yulia Astuti itu keuangan, kemudian ada Diana Evangelista itu manajer produksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang bakalan kami buat. Jadi di sini kami itu ingin membuat yang bukan ingin tapi membuat yang namanya software host. Jadi di software host sendiri kita menerima jasa untuk pembuatan aplikasi apapun, seperti mungkin itu web, Android ataupun desktop programming. Kemudian di sini nama perusahaan ini itu namanya adalah Jea Studio. Kemudian di sini tahun berdirinya itu 2020, untuk legalitasnya itu kita adalah PT. Kemudian alamat usaha itu kita ada di Yogyakarta, lebih tepatnya itu ada di bagian Sleman, Condong Catur. Kemudian link sosmednya sendiri kita sudah kita taruh di situ, kita ada Instagramnya sendiri. Kemudian ada deskripsi singkat usaha. Deskripsi singkatnya itu sendiri, Jaya Studio merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Perusahaan ini menciptakan beberapa hal yang dapat memudahkan pekerjaan manusia yang biasa dilakukan manual. Pada dasarnya, perusahaan ini menyediakan atau menjual jasa berupa desain dan mendevelop sebuah software seperti website, mobile app, maupun desktop, dan lain-lain. Kemudian dari visinya sendiri, Jaya Studio ingin menjadi perusahaan jasa terbaik di Indonesia dan menjadi wadah kreatif untuk para komunitas dengan hobi yang sama, serta membangun budaya baru dalam dunia teknologi. Untuk misinya sendiri, Jaya Studio itu yang pertama ada menyediakan pekerja di berbagai bidang yang ditentukan, menciptakan berbagai karya yang berkualitas, membuat seluruh Indonesia tahu bahwa perusahaan ini ada, kemudian membuat sebuah teknik dan ciri khas yang berbeda pada perusahaan ini. Untuk customer segment sendiri dari strategi pemasarannya, kita itu ada bisnis ini akan mencakup seluruh Indonesia tujuannya, customer segmentnya. Bahkan diharapkan dapat menyentuh pasar luar negeri juga, Pak. Dikarenakan produk yang kita hasilkan itu dari bisnis kita menurut kita cukup bisa bersaing dengan produk luar. Maksudnya itu dengan para software host yang dari luar sana, kita bisa bersaing. Kemudian benefit yang didapat oleh customer adalah mereka bisa mengcustom software sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini kita lebih menuju kepada kepuasan pelanggan itu sendiri. Jadi misalnya ada customer yang ingin untuk dibuatkan website oleh kita. Nah, jadi untuk desain pertama kita bikinkan, kemudian kita tanya apakah seperti ini sudah sesuai dengan yang diminta oleh si pelanggan. Jika kata pelanggan sudah sesuai, maka akan kita eksekusi dan kita buat websitenya. Tapi jika misalkan dari si pelanggannya ada minta tambahan entah itu mungkin apapun itu kita juga terima. Jadi misal nih si pelanggan minta bikinkan website e-commerce. Nah, otomatis di e-commerce kan itu ada dua cara ya, dia bisa pembeliannya melalui pemesanannya melalui WhatsApp ataupun pemesanannya langsung dari websitenya. Nah, dan si pemilik website ini bakalan dapat notifikasi dari email mereka kalau misalkan ada yang ingin beli produknya mereka. Nah, kayak gitu kan udah beda jalan tuh. Nah, jadi dari situnya kita serahkan kepada pelanggan maunya kayak gimana, kita eksekusikan. Nah, kemudian untuk tagline dari perusahaan ini sendiri itu ada Great Innovation Starts Here. Inovasi hebat dimulai di sini. Lanjut. Untuk pesaing bisnis sendiri kita ada Matop.
itu dari matop.web.id. Kemudian ada Jogja Media Web. Kemudian yang ketiga itu ada TCD atau Teras Coding, Teras Code. Kemudian untuk keunggulannya sendiri, keunggulan kami dari para pesaing kami adalah perusahaan kami tidak hanya fokus pada satu bidang pembuatan software saja. Nah, makanya di sini tadi kan sudah saya jelaskan kalau software host kita ini lebih mementingkan kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalkan si pelanggannya ingin dibuatkan Android programming, aplikasi Android juga bisa, web ataupun itu web juga bisa, ataupun itu desktop. Jadi tergantung pesanan dari pelanggan. Pelanggan ingin dibuatkan seperti apa, medianya melalui apa. Nah, itu kan dari pelanggannya sendiri yang menentukan. Kemudian dari produknya, kita itu sebenarnya bukan ngehasilin produk, bukan, cuman kita memberikan jasa. Jadi salah satu produk kami itu adalah software yang berbasis desktop ataupun mobil. Jadi kita itu yang dijual adalah jasa kita dalam membuatkan web kepada orang. Nah, itu yang kita dapatkan. Dan juga produk itu tuh buatan dari kita. Nah, gitu kan, juga double lah, ada produk kita bikin, kemudian kita juga dapat jasa kita juga pelanggannya. Nah, kemudian dari price sendiri, untuk harga cukup bervariasi tergantung tingkat kesulitan dan fitur yang digunakan. Bukan yang digunakan sih, tapi lebih ke apa yang diinginkan oleh si pelanggannya sendiri, fiturnya itu. Kemudian untuk flash, masalah tempat, kita karena baru jadi masih belum memiliki rumah ataupun kantoran. Nah, untuk sementara kita masih mengerjakan melalui rumah masing-masing. Kemudian untuk rapat ataupun pembahasan proyekannya kita melalui Skype online, ataupun kadang juga bisa ketemuan di cafe, tapi lebih sering kita melalui Skype. Untuk mengoptimalkan pemasaran, kita tidak hanya mengandalkan media sosial saja. Kita juga akan mengandalkan promo pada event-event yang ada, seperti event otomotif, event elektronik, event game, ataupun event yang lain. Kita ikut pamerannya lah anggapannya. Jadi di mana ada event-event tertentu yang banyak orang berkumpulan, di situ kita bakalan ikut mengenalkan ini loh kita ada di sini untuk membantu kalian. Kalau misalkan kalian minta bikinin web, gitulah. Untuk proses sendiri, bahan yang digunakan itu ada laptop ataupun PC yang sudah dilengkapi dengan software pendukung untuk mendevelop website, seperti entah itu Sublime, Notepad, atau VCode, Visual Studio Code. Kemudian customer melakukan order melalui websitenya jstudio.com. Setelah itu, customer memberikan briefing mengenai website yang diinginkan secara lengkap. Setelah semua briefing diterima, tim akan mulai merancang website dengan waktu kurang lebih 1 minggu. Setelah jadi, akan diserahkan ke customer untuk dicek apakah ada yang kurang dan perlu diperbaiki. Jika ada, maka tim akan mengerjakan revisi yang diberikan. Jadi kita ini lebih kayak develop jadi, dites, kemudian kita tanya customer gimana, adakah tambahan. Kalau ada, kembali lagi ke coding lagi untuk membuat perbaikan atau penambahan fitur yang diminta oleh pelanggan. Kemudian untuk strategi keuangannya sendiri itu ada biaya operasional dan pemasarannya sendiri. Untuk membangun web kita perlu 1 juta. Kemudian wifi dan jaringan internet itu ada 500.000. Iklan dan endorse untuk memperkenalkan Jaya Studio ini kepada orang-orang itu 200.000 per minggu.
Kemudian ada biaya bahan baku untuk laptop atau PC. Itu 7 juta per unit, sudah spek yang mencukupi bagi kita untuk pembuatan program di software host kita ini. Nah, kemudian untuk hosting dan domainnya website kita sendiri itu ada 500.000 per tahunnya. Nah, kemudian untuk software kita masih belum ada bayangan mau pakai software berbayar seperti apa. Soalnya selama ini masih pakai yang gratisan. Kayak VCode juga masih gratis dan lain-lain juga gratis, kayak Sublime, VCode, Android Studio gratis. Untuk totalnya itu semuanya adalah 9 juta. Ya, 9 juta itu dapat duit dari mana? Dapat duitnya itu kita dari pendapatannya, estimasi biaya dan keuntungan dari ide bisnis sendiri. Nah, jadi untuk sementara dari pegawai-pegawainya ini sudah ada punya laptop masing-masing lah. Jadi masih bisa di handle dulu yang kalau misalkan kita membutuhkan PC ataupun laptop itu kalau misalkan kita sudah punya kantorannya tersendiri. Karena ini masih belum ada kantorannya tersendiri, otomatis kita masih pakai laptop barang-barang pribadi sendiri dulu. Nah, untuk web developmentnya sendiri di sini kita kenakan 200 sampai 800 ribu saja, tergantung permintaan. Semakin sulit permintaan pelanggan, semakin banyak fitur yang diminta oleh pelanggan, maka otomatis semakin mahal. Tidak hanya sampai 800 ribu saja, bisa saja sampai ke jutaan. Nah, untuk BEP-nya sendiri itu 9.200.000 dibagi 200.000. Kalau misalkan yang fiturnya standar saja, otomatis kami harus mendapatkan 46 pesanan website yang seharga 200.000 baru bisa balik modal. Kalau misalkan kalau misalkan kita ingin membeli yang di sebelumnya tadi, kayak misalkan PC atau laptop tadi kan 7 juta. Nah, itu kayak gitu 200.000 dulu sampai 46 kali atau 46 pesanan baru kita bisa balik modal lagi. Kemudian bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan? Kalau menurut dari kelompok kami sendiri, cara kita mengatur pengelolaan keuangannya yaitu dari itu tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana barang-barang yang kita perluin aja yang untuk saat ini kita beli. Contohnya kayak misalkan laptop dan lain-lain itu kan masih belum terlalu penting karena di setiap orang di tim ini sudah punya laptop masing-masing. Otomatis kita sudah mengurangi pengeluaran dari di awal. Nah, jadi kita tidak perlu sampai yang 46 kali mencari proyekan yang berbasis webnya itu. Nah, otomatis dengan kayak gitu, kalau misalkan kita mendapatkan kerjaan yang web tadi sebanyak misalkan 26, otomatis kita punya untungnya gede, lumayan lah. Kayak gitu sih menurut kalau dari saya sendiri itu kayak gitu. Kemudian untuk pengelolaan keuangannya itu ya bisa aja dari proyekan itu kita ambil beberapa persennya itu untuk dimasukin ke dalam tabungan atau kasnya perusahaan. Nah, dimana kas itu tuh nanti gunanya buat kok misalkan kita ada keperluan yang kepepet, semisal ada pelanggan yang tiba-tiba ngebatalin proyekannya. Nah, di situ kan kita semisal kita udah pakai wifi dan lain-lain, nah itu kan ada anggaplah sebagai dekingannya buat ngebantu kok misalkan ada proyekan atau apapun atau kerjaan yang tiba-tiba dibatalkan sama pelanggan, atau mungkin ada sesuatu hal yang mungkin laptop salah satu pegawai yang rusak. Nah, itu kan bisa kita ambil dari situ dananya untuk memperbaiki servis atau apapun itu. Kayak gitu sih dari kelompok kami. Mungkin segitu aja. Sekian, terima kasih. Dadah.